Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Penguji. Perkenalkan, nama saya Rahmadania, NIM 1620924124. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Fungsi Ancak Ronggeng pada Ritual Pengobatan di Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Latar belakang, ancak ronggeng memiliki fungsi yaitu sebagai syarat terlaksananya ritual pengobatan dalam kehidupan masyarakat di Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir. Ancak ronggeng memiliki fungsi dalam upacara pengobatan yang merujuk pada upacara adat daerah setempat khususnya Kabupaten Pasir. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah fungsi dan tanggapan masyarakat mengenai ancak ronggeng pada ritual pengobatan di Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kajian teori, pengertian tari menurut Dr. Andes Sudarsono, tari merupakan seni yang erat kaitannya dengan segala segi kehidupan manusia. Pengertian tari menurut Yayat Nusantara. Dalam buku kesenian SMA kelas 11 menjelaskan bahwa tari tradisi atau sering disebut tari tradisional merupakan bentuk tari lama yang diwariskan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang. Semua aturan tari seperti ragam geraknya, formasi tari, busana, dan aturan riasnya tidak banyak berubah sampai sekarang. Tari tradisi biasanya mengandung nilai-nilai filsafat yang dalam simbolis dan religius. Fungsi tari menurut Dr. Andes Sudarsono membagi fungsi tari ke dalam 3 kelompok dengan berdasar pada pengamatan terhadap tari tersebut. Adapun pembagian fungsi tari menurut Sudarsono adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pemanggil kekuatan gaib atau roh nenek moyang. 2. Media komunikasi. 3. Pelengkap upacara sehubungan dengan ritual pengobatan yang dilakukan. Dan keempat, penghubung antara roh dan masyarakat. Penelitian yang relevan. Skripsi berjudul Tari Ronggeng Pasir sebagai Identitas Masyarakat Suku Pasir di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, yang ditulis oleh Narsidah Ilham dari jurusan Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tahun 2017. Penelitian Narsidah Ilham memfokuskan kajian pada tari ronggeng Pasir sebagai identitas masyarakat suku Pasir di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Selanjutnya, skripsi berjudul Analisis Koreografi Tari Ronggeng pada karya Dwi Toto Sadianto yang ditulis oleh Nur Wahyuni dari jurusan Seni Tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tahun 2016-2017. Penelitian Nur Wahyuni memfokuskan kajian pada tari ronggeng Pasir sebagai analisis koreografi tari ronggeng pada karya Dwi Toto Sadianto. Metodologi penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data mengenai fungsi ancak ronggeng pada ritual pengobatan di Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, berdasarkan fakta-fakta dan diuraikan secara deskriptif melalui kata-kata tertulis dan lisan. Setting penelitian. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, dimulai pada bulan Maret 2020 hingga Mei 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi dilakukan peneliti dengan mengamati lokasi pelaksanaan ritual pengobatan ancak ronggeng. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilaksanakan peneliti dengan beberapa narasumber-narasumber yang dimintai keterangan yaitu lembaga adat, seniman, penari, dan masyarakat Desa Longkali. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi yang dihasilkan berupa foto, video, rekaman, dan catatan. Metodologi penelitian, teknik analisis data menurut Lexi J. Moleong. 1. Penyajian data.
2. Reduksi data. 3. Pemilihan data. 4. Telaah data. 5. Inferensi. Dan 6. Triangulasi data. Hasil penelitian, Ancak Ronggeng merupakan salah satu ritual pengobatan suku Pasir yang bermula dari upacara belian. Belian sendiri mulai dilakukan sejak zaman animisme dan dinamisme. Belian merupakan sebuah upacara adat penyembuhan yang dilakukan oleh masyarakat suku Pasir pedalaman di Kabupaten Pasir. Kemudian dengan adanya penetrasi dengan budaya Timur Tengah pada paruh pertama abad ke-15 yaitu 1521 masuknya Islam ke tanah Pasir dan terjadi akulturasi budaya Timur Tengah dan budaya Pasir atau Dayak Luangan. Terbukti yang semula memakai kecapi pasir dalam iringannya dan sekarang menggunakan gambus. Ancak Ronggeng pada ritual pengobatan dilaksanakan oleh masyarakat jika ada anggota keluarga yang sakit karena beberapa hal, misalnya keteguran, sakit karena santet, sakit karena melanggar adat, memakan makanan yang dilarang oleh aturan adat, mengambil buah-buahan di hutan, memasuki hutan tanpa izin, dan lain-lainnya. Bentuk penyajian. Beberapa elemen-elemen pokok pendukung pada Ancak Ronggeng ritual pengobatan di Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. 1. Gerak Ancak Ronggeng. Ancak Ronggeng tidak memiliki ragam gerak dasar. Gerak yang muncul adalah gerak spontan seperti gerakan memutar, maju, dan mundur. 2. Iringan. Iringan yang digunakan yaitu petati, lentangen, tungtino kecil, dan tungtino besar. 3. Tata busana dan tata rias. Tata busana yang digunakan adalah busana sehari-hari, dan tata rias yang digunakan yaitu riasan sehari-hari. Yang keempat, properti. Properti yang digunakan yaitu mayang pinang. Dan yang kelima, waktu dan tempat pertunjukan. Waktu yang dibutuhkan yaitu 1 hari 1 malam. Tempat pertunjukan yaitu di rumah, di tempat yang mempunyai hajat. Berikut foto tata busana dan tempat pertunjukan. Fungsi Ancak Ronggeng. Fungsi Ancak Ronggeng dari hasil penelitian di atas adalah sebagai tari ritual untuk kepentingan upacara sebagai berikut. 1. Pemanggil kekuatan gaib atau roh nenek moyang. 2. Penjemput roh-roh pelindung untuk hadir di tempat pemujaan atau tempat upacara diadakan sebagai sarana pengobatan. 3. Media komunikasi saat upacara. Dan keempat, pelengkap upacara sehubungan dengan ritual pengobatan yang dilakukan. Tanggapan masyarakat terhadap ritual pengobatan Ancak Ronggeng. 1. Menurut Ibu Fatma, masyarakat Desa Longkali mengatakan bahwa Ancak Ronggeng memiliki nilai magis di dalam pertunjukannya. 2. Menurut Ibu Aryani, masyarakat Desa Longkali mengatakan bahwa Ancak Ronggeng merupakan upacara yang sakral dan memiliki makna khusus bagi masyarakat yaitu sebagai media kesembuhan dari pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Ibu Sena, mengatakan bahwa Ancak Ronggeng adalah ritual yang hampir ditinggalkan oleh masyarakat di mana ritual ini sudah jarang dilaksanakan. Rangkaian pelaksanaan upacara. Rangkaian pelaksanaan upacara selama 3 hari yaitu 1. Stampa. Stampa yaitu mencari sesaji, properti, dan segala prosesi yang dibutuhkan dalam upacara pengobatan. 2. Membuat sesaji dan properti seperti membuat ibus atau rimbunannya. 3. Memasang kain putih di bubungan rumah atau tulang rusuk atap rumah. Dan keempat, hari ketiga pelaksanaan upacara mulai Ancak Ronggeng prosesi menari. Berikut video ritual Ancak Ronggeng.
Jangan bahagia aja, menyanyi juga menghibur. Iyalah, jangan malu-malu. Ada kadang malu-malu. Mau nyoba beras saya? Mau enggak? Kalau situ yang ngasih ini terasa ini baunya. Tapi kalau kami yang ngasih tidak ada terasa mayang. Siap? Dulu kamu coba beras kami. Beras kami di sana ini. Kalau orang sini. Gamat-gamat, tidak bahagia. Kesimpulan 1. Ancak Ronggeng merupakan tari ritual untuk kepentingan upacara pengobatan yang diadakan oleh masyarakat Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang kedua, fungsi ancak ronggeng merupakan tari ritual atau upacara dilihat dari waktu, tempat pelaksanaan, dan sesaji yang digunakan dalam upacara ancak ronggeng. Ancak ronggeng bersifat magis yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Longkali sebagai perantara antara manusia, roh-roh, dan nenek moyang yang dipercaya dapat mendatangkan sebuah kesembuhan. Saran 1. Bagi pemerintah Kabupaten Pasir, diharapkan dapat memberikan perhatian dalam melestarikan adat istiadat budaya setempat sebagai warisan daerah. 2. Kepada generasi muda agar tetap melestarikan budaya yang ada, khususnya tetap banyak mengkaji budaya yang ada di Kabupaten Pasir, mengingat daerah kita juga sangat kaya akan budaya dan tradisi yang dimiliki. Tingkatkan kesadaran kita untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada. 3. Pengetahuan mengenai ritual ancak ronggeng Pasir ini dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai kesenian ritual ancak ronggeng Pasir ini agar lebih menambah wawasan kita tentang kesenian ritual ancak ronggeng. 4. Bagi masyarakat Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, diharapkan tetap menjaga adat istiadat dari nenek moyang kita agar tidak punah. Dari segi pelestarian, diharapkan adanya generasi muda yang ikut serta melestarikan ritual ancak ronggeng di Desa Longkali. Dan yang kelima, untuk mahasiswa seni tari masih banyak peluang untuk melakukan penelitian pada upacara ritual ancak ronggeng di Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, agar penelitian ini lebih baik lagi. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.